Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Tantri dari Prodi PGMI semester 1. Video kali ini bermaksud untuk memenuhi salah satu tugas dari Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Adudin Alijaya. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai hadis qudsi, dan konsep dalam video kali ini yaitu saya sebagai narasumber sekaligus sebagai moderatornya. Langsung saja. Wah, selamat pagi Mbak nih. Menurut Mbak ya gitu, apa sih itu hadis qudsi dan kenapa bisa disebut dengan hadis qudsi? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa sih hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang dinisbahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi secara langsung maknanya datang dari Allah, sedangkan Nabi Muhammad menyampaikan perkataannya itu kepada umatnya dengan kata-kata beliau sendiri. Jadi secara langsung hadis qudsi itu diilhamkan kepada Nabi Muhammad dan maknanya datang dari Allah sendiri, dan Nabi Muhammad hanya bertugas untuk menyampaikan bahwa Allah berfirman demikian. Nah, seperti itu Mbak. Jika hadis qudsi tadi seperti yang Mbak jelaskan kalau itu tuh datangnya dari Allah, lalu kenapa tidak dijadikan ayat Al-Quran, sementara Al-Quran sendiri itu kan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala nih Mbak. Untuk pertanyaan yang kedua tadi Mbak, ini kenapa ya hadis qudsi tidak dijadikan Al-Quran? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa maknanya datang dari Allah dan perkataannya itu dari Nabi Muhammad sendiri, beliau yang menyampaikan. Maka dari itu, sementara Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan secara langsung bahwa itu adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah, dilebihkan atau dikurangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di balik itu semua, hadis qudsi tidak boleh dijadikan ayat yang surah pendek yang dibaca ketika kita sholat, karena hadis itu bukan surah ya Mbak. Dan karena hal tersebut, maka hadis qudsi tidak bisa dijadikan sebagai Al-Quran Mbak. Jika hadis qudsi tadi diwahyukan oleh Allah melalui mimpi atau ilham, lalu apakah mimpi itu bisa kita percaya? Sementara mimpi itu kan ada yang boleh diceritakan dan ada yang tidak boleh diceritakan nih Mbak. Bagaimana menyikapinya ya? Pertanyaan yang ketiga, apakah mimpi bisa dipercaya? Seperti yang kita ketahui bahwa mimpi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang kepada Nabi dan Rasulnya berupa wahyu atau petunjuk dari Allah. Yang kedua yaitu bisikan setan, dan yang ketiga yaitu bunga-bunga tidur. Dan hadis qudsi ini termasuk pada yang pertama, yaitu petunjuk atau wahyu yang diturunkan Allah melalui mimpi kepada Nabi dan Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya gitu Mbak. Kalau misalnya bisikan-bisikan setan, mungkin kita pernah mimpi-mimpi buruk atau kayak kena rep-repan gitu. Nah kalau bunga-bunga tidur nih Mbak, kayak kita kepikiran dalam suatu hal sampai kebawa-kebawa mimpi, nah gitu. Jadi beda ya gitu. Dan mimpi sendiri itu ya memang benar bisa ada yang boleh diceritakan dan ada yang tidak boleh, dan tentunya ada kriteria tertentu dan syarat-syarat tertentu kenapa mimpi itu tidak boleh diceritakan, seperti mimpi buruk tentunya. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Mbak, masuk ke ciri-ciri nih hadis qudsi. Apakah awalan hadis yang berbunyi Allah berfirman merupakan pembeda dari hadis-hadis yang lainnya? Untuk ciri hadis qudsi tersendiri, hadis qudsi ini kan terkadang disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dinisbahkannya gitu. Maka dibuatkan atau dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan terkadang pula diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW, tetapi nisbahnya adalah nisbah kabar, seperti Nabi Muhammad menyampaikan hadis tersebut dari Allah, atau Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan terakhir nih, sebutkan deh satu contoh atau setidaknya Mbak bisa jelaskan nih contoh dari hadis qudsi itu seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk menyikapi hadis tersebut nih Mbak.
saya akan menyebutkan contoh satu hadis qudsi. Seperti diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku, dan aku ada bersamanya ketika ia mengingat aku. Jika ia ingat aku sendirian, maka aku pun akan mengingat ia sendirian. Jika ia ingat aku dalam kumpulan orang, aku akan mengingat ia dalam kumpulan yang lebih baik, yaitu malaikat. Jika ia mendekat padaku sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Jika ia mendekat padaku sehasta, maka aku mendekat padanya satu depa. Jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari nomor 7405. Dan hadis tersebut merupakan hadis kabar yang artinya diriwayatkan dengan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hadis qudsi dan contoh dari hadis qudsi. Penjelasannya cukup jelas dan mudah-mudahan bisa dimengerti oleh saya dan juga teman-teman sekalian. Mungkin sekian video dari kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.